Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Sinta Suhada dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering B angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Ibu Desinta. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan negara Indonesia. Dalam video ini terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, apa itu kedaulatan, yang kedua, teori-teori kedaulatan, dan yang terakhir adalah kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Sebelum kita memahami teori kedaulatan negara Indonesia itu sendiri, kita harus memahami dulu apa kedaulatan itu. Kedaulatan, apabila kita membahas kedaulatan, pastilah tidak jauh-jauh dari yang namanya suatu negara, karena dapat dikatakan suatu negara apabila memenuhi unsur-unsur seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Sehingga apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya daulah atau daulat, yang berarti kekuasaan. Berdaulat artinya memiliki kekuasaan. Dalam bahasa Inggris yaitu sovereignty, yang berasal dari bahasa Latin yaitu supremus yang artinya teratas. Kemudian C.F. Strong mengemukakan pendapatnya mengenai kedaulatan yang berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Kemudian ada Jane Bodin yang mengemukakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuatan tertinggi sekaligus atribut dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh negara, tidak dibatasi oleh hukum penguasa atas warga negara dan orang-orang lain dalam wilayahnya. Kemudian Jane Bodin mengemukakan 4 sifat pokok dari suatu kedaulatan, yaitu yang pertama, permanen. Maksudnya di sini adalah kedaulatan akan tetap ada selama negara itu berdiri. Yang kedua yaitu asli. Maksudnya kedaulatan itu lahir dari perjuangan bangsa, bukan dari kekuasaan asing atau pemberian negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu bulat dan tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya di sini adalah kedaulatan ini tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan ini hanyalah satu, tidak dapat dibagi-bagi keluar ataupun dari dalam. Kemudian yang keempat yaitu tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan itu merupakan yang paling tinggi. Kemudian kedaulatan ditinjau dari segi hukum ialah kemampuan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri dalam suatu negara. Jadi, kedaulatan ini berarti supremasi kehendak negara sebagaimana dinyatakan oleh hukumnya atas semua individu dan asosiasi dalam batas-batas dan kemandiriannya melawan semua kontrol dan intervensi asing. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukumnya dan melaksanakan hukumnya sendiri terlepas dari kekuasaan asing, yang kemudian disebut dengan pemerintah yang berdaulat. Yang selanjutnya yaitu teori-teori kedaulatan. Teori-teori kedaulatan ini terdapat 5 macam, yaitu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, di mana teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori yang paling lama. Teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Penganut teori ini mempercayai bahwa suatu negara dapat berdiri atas kehendak Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Tuhan menyerahkan kekuasaannya kepada raja atau penguasa untuk menjalankan tugasnya. Karena menurut pendapat teori ini, penguasa atau raja merupakan keturunan Tuhan atau wakil Tuhan ataupun titisan Tuhan, sehingga penguasa
dalam teori kedaulatan ini memiliki keyakinan bahwa tugas negara adalah melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk Tuhan. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan raja. Dalam teori kedaulatan raja ini, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, di mana raja sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal yang menyangkut kehidupan duniawi. Sebenarnya teori kedaulatan raja ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan sebelumnya. Raja di sini berkuasa untuk menentukan atau berbuat tirani dan tidak bisa tunduk terhadap konstitusi. Raja berkuasa secara mutlak ataupun absolut. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan negara. Dalam teori kedaulatan negara ini, pemegang kekuasaan tertinggi adalah negara itu sendiri, di mana negara merupakan kedaulatan tertinggi yang tidak memiliki batas. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi daripada negara itu sendiri, termasuk hukum di dalamnya. Karena teori ini berpendapat bahwa hukum ini merupakan suatu produk dari negara itu sendiri. Kemudian dalam penerapannya, pejabat atau penguasa menjadi simbol. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan hukum, di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam teori ini yaitu hukum itu sendiri. Hukum mengatur semua aspek tentang kehidupan, baik itu rakyat maupun negara harus tunduk kepada hukum. Hal ini berarti yang berdaulat adalah lembaga atau pemerintah yang berwenang mengeluarkan perintah ataupun larangan yang mengikat semua warga negara dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar menurut hukum itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat, di mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam teori kedaulatan rakyat itu ialah rakyat sendiri. Kehendak rakyat di sini merupakan kekuasaan pemerintah, kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan kepada para wakil rakyat yang menduduki lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, serta memerintah sesuai dengan hati nurani rakyat. Rakyat di sini berhak mengganti ataupun mengangkat pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kedaulatan negara Indonesia. Dari yang sudah dibahas tadi, Indonesia merupakan penganut teori kedaulatan rakyat, di mana hal ini dapat dilihat melalui sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dari pernyataan tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Kemudian di amandemen ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dari pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia di sini rakyatlah yang menurut Undang-Undang Dasar berkuasa. Kemudian kekuasaan rakyat ini diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD. Hal ini berarti MPR, DPR, dan DPD sama-sama merupakan lembaga legislatif yang merupakan lembaga negara. Kemudian
Selain menganut jenis teori kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga menganut jenis teori kedaulatan hukum, di mana hal ini ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya dari pasal ini kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya saja peraturan lalu lintas. Dan negara Indonesia yang menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum membuat Indonesia menggunakan paham demokrasi, di mana paham demokrasi ini berdasarkan atas Pancasila, yang artinya merupakan kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila ini mengandung dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas kemusyawaratan. Dan yang terakhir adalah contoh kedaulatan negara Indonesia dalam dunia internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai kedaulatan negara Indonesia. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.